wabarakatuh. Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini dulu? Sudah siap menerima sesi ini? Ya, siap. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Terima kasih, kita sudah mulai bergerak tadi ya. Sekarang ulun ingin, ulun ada kertas Bapak Ibu. Ini ulun menceritakan, sudah dapat semua? Ulun pengen dia membayangkan. Di sini sekarang kalian bisa lihat gambar di depan. Ulun ceritakan ya, Bapak Ibu bisa bayangkan, membayangkan, bisa tutup mata, bisa buka matanya. Bila Bapak Ibu merasakan yang ulun kisahkan tadi biasa aja, Bapak Ibu cukup kertasnya diurus-urus ya. Tapi bila Bapak Ibu marah, kecewa, Bapak Ibu bisa petik-petik kertasnya. Kalau lebih marah lagi, Bapak Ibu robek aja kertasnya, nggak apa-apa, kertas gratis Bapak Ibu ya. Kita mulai cerita. Ada seorang ibu mau ke sekolahan Bapak Ibu, tapi ternyata di tengah jalan banyak miris, kempes. Aduh Bapak Ibu, perjalanannya masih jauh. Ini nggak ada bengkel Bapak Ibu, bengkelnya ada jauh banget Bapak Ibu. Apa yang dia rasakan saat itu? Silakan kertasnya ambil. Marahkah yang alami? Saja sabar saja kayak alami. Oke. Next, sudah sampai di sekolah Bapak Ibu. Ternyata si ibu tadi sudah disiapkan materi di meja, hilang nggak tahu mana. Bagaimana Bapak Ibu menghadapi situasi itu? Silakan kertasnya diapakan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang sesuai dengan Bapak Ibu. Udah kendaraan mogok di tengah jalan, capeknya bukan main mendorong, tukang bengkel nggak ada. Udah kita sampai sekolah juga, pelajaran hilang yang mau dibaca. Tiba-tiba si Doni datang terlambat Bapak Ibu. Ayo, apa yang Ibu rasakan? Kita jujur aja Bapak Ibu. Mau dimana-mana kan Bapak Ibu, ini bebas. Kalau mungkin sama loh kira-kira. Jujur aja Bapak Ibu. Nextnya, berikutnya. Ternyata Paman Doni datang mengetuk pintu. Dan Paman Doni bilang, Assalamualaikum Ibu atau Bapak Ibu. Yang tadinya hilang berkas KTU-nya. Ini loh bekal, ini ada buku pelajaran, ini ada berkasnya si Doni yang tak bawa Doni ke kelas. Yang pelajaran tadi di rumah terbawa Doni ke tas, di dalam tas Doni, dan dia selama 3 hari tidak masuk dan terlambat beberapa hari ini karena ayah ibu Doni masih di rumah sakit, sehingga Doni harus menunggu ibunya atau ayahnya yang di rumah sakit sehingga dia datang terlambat ke sekolah. Nah Bapak Ibu, barulah ibu tadi bagaimana perasaannya. Bapak pamannya tadi kembali memberikan buku yang tertinggal tadi, siapa tahu Doni perlu. Ternyata buku itu adalah buku pelajaran yang diperlukan oleh ibu guru tadi dari kisah tadi. Apa yang dia rasakan? Silakan. Mungkin awalnya Ibu bisa. Iya, terima kasih. Mungkin yang dirasakan pertama adalah ada rasa khawatir. Yang pertama khawatir. Kemudian yang kedua berusaha mencarikan solusi atas permasalahan pertama. Kemudian terjadi lagi sampai di sekolah itu ada lagi masalah, berusaha menenangkan diri lagi,
didalami secara cepat untuk permasalahan tersebut. Sampai dengan ada siswa yang terlambat, kita pun perlu secara bijak menanyakan apa alasan terlambat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, cukup udah ya. Oke, kita lanjut. Ya, mau ya, paham ya. Oke. Dari video yang dia tampilkan tadi, kayak Bapak Ibu, saya punya kertas. Kertas tadi, Bapak Ibu aja bisa di video yang dikucek-kucek, kertasnya ditambahkan. Dipegang aja Ibu. Terus yang mulus bisa Bapak Oyo, kertas yang mulus, Pak Oyo. Ya, kertas yang mulus, mungkin tas Pak itu tadi ada sedikit bocorannya ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, dari permainan tadi, itu dari gambar yang tampilkan tadi kemudian sebentar. Nah sekarang Bapak Ibu tentu saja dalam minggu-minggu setengah bulan atau minggu kemarin mungkin merasakan emosi yang luar biasa. Silakan Bapak Ibu tuangkan di kertas itu. Nah, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan yang memberikan. Bapak Ibu bisa dituliskan gambaran emosi yang kalian rasakan. Ya silakan dijawab, tulis saja dalam minggu kemarin apa yang dirasakan. Terus bagaimana pengalaman Bapak Ibu, emosi yang dirasakan. Mengalah misalnya dengan cara Oke, sudah bisa Ibu Masila melihatkan gambarnya. Ayo bisa ini Ibu Masila apa? Silakan dibacakan hasilnya, emotnya bagaimana dan cara. Menggambarkan dengan ya tersenyum lah, dalam artian mungkin setiap hari tersenyum kepada rekan-rekan kerja pastinya, walaupun misalnya kita dalam keadaan sedikit kurang sehat. Kemudian juga kepada siswa juga kita harus tetap bisa tersenyum walaupun kadang-kadang anak-anak bisa saja membuat kita merasa merasa kesal kadang-kadang. Tapi apapun itu alasannya kita harus tetap bisa tersenyum. Kemudian bagaimana saya akan mengelolanya mulai hari ini? Ya, mulai hari ini ataupun mulai kemarin-kemarin kita ingin berpikir bahwa setiap apa yang terjadi, baik itu pengalaman susah, senang, sedih, kecewa, apapun masalahnya, semua pasti ada jalan keluarnya. Ini mengutip dari kata-kata dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Abdul Muti. Kata Sidin bahwa masalah yang kecil itu pasti akan ada banyak jalan keluarnya. Terima kasih. Berikutnya, oke, yang berikutnya Bisa Bapak Ibu, emosi apa yang digambarkan? Emosi yang digambarkan yaitu senang. Bagaimana saya akan mengelola emosi tersebut, dan saya selalu bersikap ramah terhadap lingkungan kerja termasuk rekan kerja dan kepada siswa-siswi semua. terima kasih. Bisa sudah ya, kontrol emosi. Emosi apa yang sering saya rasakan di sekolah? Yang pertama, bangga dan bahagia saat melihat siswa bersemangat belajar, berhasil memahami materi atau menunjukkan sikap positif. Yang kedua, sabar dan tertantang ketika menghadapi siswa yang sulit diatur atau suasana kelas yang kurang kondusif. Caranya saya mengelola
itu yang pastinya sabar saat menghadapi siswa, kemudian tenang dalam bertindak dan mensyukuri atas hal-hal kecil. Ya, terima kasih. Oke, Terima kasih. Cukup 3 ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke disertasi. Latar belakang BK. Kenapa BK itu ada? Bikin BK pentingnya. BK itu penting kata anak penting. BK itu apa? Bimbingan dan konseling di sekolah hadir untuk membantu peserta didik secara optimal, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga pribadi, sosial, dan karir. Peserta didik biasanya menghadapi berbagai tantangan seperti kesulitan belajar, masalah emosi, serta kebingungan dalam menentukan tujuanku. Oleh karena itu, diperlukan strategi praktis agar layanan BK lebih mudah dipahami dan diterapkan. Next, kita berikutnya, Bapak Ibu. Sebagai inovasi, lahirlah namanya yang sekarang 7 jurus BK, yaitu kenali potensi. Tadi kita laginya, kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Dan yang keempat, jaga konsistensi. Dan yang kelima itu adalah jalin koneksi. Artinya kita harus bekerja sama dengan siapapun. Yang keenam, bangun kolaborasi. Artinya harus bukan cuma aspek di sekolah guru dan TO, tapi juga kita perlu pihak lain luar, misalnya komite dan orang tua. Yang terakhir adalah menata situasi. Kemarin dari praktek yang ulun ambil kemarin, ulun mengambil adalah ini Bapak Ibu, 7 jurus BK yang ulun ambil praktek kemarin, karena diminta 2 jurus, jurus 1 ulun ambil di kelas 7. 7 jurus BK yang kemarin ulun ambil adalah jurus 1. Jurus 1 yang kemarin adalah mengenali potensi. Bapak Ibu bisa melalui tes minat bakat di Bapak Ibu, dokumentasi yang ulun lakukan kemarin sesuai dengan alur yang diinginkan oleh sekarang adalah disebut dengan alur ARKA Bapak Ibu. ARKA itu adalah A-nya itu adalah aktivitas. Aktivitas tadi yang begini bergerak tadi Bapak Ibu, yang kertas tadi itu makin sobek-sobek. Nah itu aktivitas, adalah gambaran aktivitas itu yang mau dilaksanakan dalam pembelajaran nantinya pakai alur ARKA aktivitas. Dan berikutnya nextnya adalah ini yang kedua nih, pakai HP karena instrumennya yang gunakan tes belajar ID. Bapak Ibu bisa menggunakan HP Bapak Ibu. Dari sini aktivitas berubah jadi refleksi Bapak Ibu. Ini refleksi. Nah, dari sini ada refleksinya, anak-anak tahu kemana dia. Ulun sukanya bernyanyi, nanti ikutnya berarti kemana? Ke Ibu Putri. Ada anak-anak yang sukanya nih main bola, kemarin anak-anak ke, karena dia kinestetik Bapak Ibu, dia di HP keluarnya kinestetik, jadi mengarahkan Bapak Ibu bisa ikut futsal, bisa apa yang bergerak-bergerak Bapak Ibu. Nah, seperti itu kemarin yang mengarahkan. Ini adalah alur dari ARKA, ini namanya refleksi Bapak Ibu. Sekarang konsep tuh sama seperti Bapak Ibu tadi, anak-anak tadi membacakan hasilnya sama seperti Ibu yang minta membacakan hasil pilihan tadi mengenai emosi. Nah, itu yang melakukan. Ini adalah konseptualisasi. Ulun menjelaskan sama seperti sekarang ulun menjelaskan pilihan tadi yang Bapak Ibu ya. Nah, tadi ada 7 kan komponennya. Ada kenali potensi, kelola emosi, jaga konsistensi. Itu adalah konseptualisasi yang ulun berikan kemudian 7 jurus BK yang ingin dimasukkan di dalam guru mata pelajaran. Itu sebenarnya Bapak Ibu ya. Berikutnya ini konseptualisasi. Next, dokumentasi. Ini Bapak Ibu, ini jurus 1 Bapak Ibu. Ini jurus 2. Kelola emosi. Kelola emosi bisa lihat gambar. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Lihat gambar atau video Bapak Ibu lah. Emosi yang ulun ambil, anak-anak kemarin
Nih. Kemarin permainannya sama ini. Apa ada sakit, siku, sikat. Ada 3 permainan itu dimainkan. Dari situ mereka mengungkapkan bagaimana perasaannya. Sama seperti Bapak Ibu tadi, merasakan senang, kecewa, sedih. Nah, dari situ anak-anak melihat hasilnya. Dan sama seperti kemarin, berjalan bersama mereka terus mengungkapkan perasaan mereka. Dan hasilnya ada di ini, di pohon emosi. Mereka menampilkan apa yang mereka rasakan. Di sini ditampilkan ada senang, sedih, dan bahagia. Yang namanya emosi itu adalah sebuah perasaan, Bapak Ibu. Mungkin kemarin emosi itu apa sih? Emosi itu perasaan, Bapak Ibu. Senang, sedih, perasaan ada negatif, ada positif. Kalau perasaannya yang positif, ya bahagia, senang, itu adalah positif. Kalau sedih, negatif, ya sedih, kecewa, itu adalah negatif. Nah, dari perasaan tadi, ini Bapak Ibu, terakhirnya ini ya. Oke, aktualisasinya. Dari itu, ulun minta kepada Bapak Ibu, silakan tuliskan. Inovasi yang ke depannya setelah ini apa yang dia lakukan? Silakan tuliskan. Inovasi Bapak Ibu semua, apa yang akan dilakukan ke depannya? Sedang Indianti? Ayo bisa langsung. Ya, terima kasih. Di sini tadi inovasi oleh guru kedepannya adalah melakukan pembelajaran setelah melihat penimbasan dari definisi itulah yang disampaikan oleh Bu Mila. Di sini guru menyediakan 3 kartu warna. Merah itu artinya gelisah, kuning biasa saja, hijau bahagia atau tenang. Nah, siswa memilih kartu sesuai perasaan mereka sebelum pelajaran dimulai. Guru selalu mengajak refleksi singkat agar siswa lebih sadar emosi. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya next bisa Bapak Pak Busiri, silakan Pak. Inovasi ke depan. Inovasi oleh guru ke depannya dalam melakukan pembelajaran setelah melihat penimbasan dari diseminasi ini. Yang pertama mungkin bisa melakukan apa yang namanya dengan latihan pause and break di dalam kelas. Sebelum memulai pelajaran atau pembelajaran, guru membimbing siswa melakukan latihan tarik nafas dalam 3 kali untuk menenangkan diri. Jadi itu kita belajar untuk istilahnya mengontrol emosi. Jadi disuruh atau kita sama-sama latihan tarik nafas dalam 3 kali untuk menenangkan diri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke, yang berikutnya mungkin inovasi dari Ibu Kepala Sekolah ke depannya seperti apa sih? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin inovasi di sekolah kita berkaitan dengan pengelolaan emosi, yaitu ada pada hari Selasa dan Kamis program Kamis Tenang. Selasa dan Kamis Tenang, yaitu setelah kegiatan pagi ceria kita senam, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita ada berdoa di sana sambil kita mengelola emosi kita, apa yang harus kita ambil atau yang kita lakukan setelah berdoa tersebut. Artinya kita menenangkan pikiran, mencari solusi atas permasalahan, dan kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin itu untuk
terintegrasi dengan kegiatan siswa, itu kita masukkan di ekstrakurikuler, baik bisa di pramuka atau di kegiatan olahraga, bahkan di kegiatan seni. Nah, nanti mungkin di sana bisa diaktualisasikan untuk pengelolaan emosi. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dua tadi aktualisasi guru 2 dan kepala sekolah 1 kira sudah cukup. Bapak Ibu, sampai di sini dulu materi kita tentang pembelajaran kemarin. Ulun ada menutup jurus BK 2 yang ulun sampaikan di kelas, sekarang sampaikan ke kalian Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sudah kampanye emosi Bapak Ibu, emosi yang negatif aja yang mencatatkan Bapak Ibu ya. Contoh yang emosi negatif adalah marah, kecewa, sakit hati. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang kita lakukan adalah bayangkan ini perasaan kita Bapak Ibu, 5 jari. Saat kita marah, mungkin menghadapi anak-anak tadinya kan, tadi kayak Doni kita marah mungkin luar biasa, udah terlambat, sudah terlambat. Tapi ternyata ada alasan, ada faktornya. Sehingga, tapi saat kita emosi Bapak Ibu tidak bisa berpikir ke sana. Pasti dia marahnya luar biasa. Yang dia lakukan adalah bisa dengan tarik nafas. Kita tentukan 5 jari Bapak Ibu. Pian 5 jari, bayangkan ini ada lilin Bapak Ibu, ada 5 lilin di tangan kita. Pian tiup teman-teman Bapak Ibu saat emosi meledak, jangan kita hantamkan ke orang lain, itu bahaya Bapak Ibu. Karena bisa jadi anak-anak menampar, itu bahaya karena emosinya mengontrol. Kita kontrol dengan satu caranya liuk lilin. Ini ada 5 lilin, bayangkan ini ada 5 lilin Bapak Ibu. Pian tiup, pertama tarik nafas, 1, kedua tarik nafas, tiup lagi lilinnya Bapak Ibu. Tiup lagi lilinnya, 3, tiup lagi Bapak Ibu, 4 sampai 5 Bapak Ibu. Lilin padam semua. Tarik nafas, tiup. Insya Allah ya emosinya reda. Karena kalau sudah emosi otak kita mati, tidak bisa jalan. Itu yang belum pernah. Bapak Ibu terima kasih atas bantuannya dan kehadirannya di sini. Ulun akhiri sampai di sini dulu. Penjelasan dulu dari ini sampai di sini dulu. Yang ulun sampaikan, nih Bapak Ibu, ulun akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.